wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Akademeda Channel di program Marjan sore hari ini bersama Meda Wardan. Gimana puasa hari ini? Apa yang ramai di daerah teman-teman semua kalau pas lagi Ramadan? Kalau di Semarang tuh biasanya di sepanjang Jalan Simpang 5 kalau udah mulai jam 4 sore sudah mulai banyak banget yang jualan makanan takjil untuk persiapan buka puasa. Ini biasanya juga terjadi di pusat-pusat kota di daerah Kota Semarang. Nah, beda lagi nih ya, dulu Beda pernah tinggal di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu ada yang namanya Pasar Wadai, di mana di sana menyediakan banyak sekali jajanan maupun makanan-makanan pelengkap untuk berbuka puasa. Marjan kali ini kita bakalan bareng dengan None Belande. Ya, penasaran nih ya, kita bakalan ngobrol kayak gimana puasa di Belanda dan juga keseruan-keseruan lainnya yang dilakukan oleh bintang tamu kita. Udah gabung nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Welcome to Akademeda Channel ya, Rani, di program Marjan Mari Kejar Ramadan. Wah, bersama Meda Wardan dan Rani Diwin. Hey. Ini kayaknya kepengen manggilnya apa sih? Susah banget tuh baca apa istilahnya? Mangrove. Mavro, bukan mangrove ya kakak ya. Mavro. Mavro. Iya, Mavro itu artinya nona atau nyonya gitu bisa. Oke. Itu istilah bahasa Belanda gitu ya. Betul. Kalau buat bapak-bapak pasti udah tahu deh. Menir. Oh, menir, oke. Tapi kayaknya lebih enak kalau dulu zaman-zaman penjajahan kan none Belande gitu kan, nona Belanda bawa payung gitu kan. Bawa topi yang lebar. Bener, iya. Gimana kabarnya di Belandaran? Alhamdulillah baik sejauh ini. Lancar puasa. Alhamdulillah. Sehat meskipun kadang-kadang ya ups and down karena lagi tesis ya. Jadi waduh, iya. Iya, mungkin Rani bisa kenalan dulu nih ya sama teman-teman Marjan di sini kan, barangkali belum semua kenal siapa sih ya kan, Menir Belanda. Menir ya, bukan nyonya menir ya. Pakai bahasa apa nih ya? Bahasa Indonesia apa Belanda nih? Boleh pakai bahasa Belanda tapi harus ada teksnya ya. Jadi kita harus ada teksnya nanti gitu. Di bawah. Kayak aku bisa aja bahasa Belanda. Sebentar, kau inget-inget dulu deh. Halo allemaal, goedemiddag. My name is Maharani. Ik kom uit Semarang, Indonesia. Ik woon in Wageningen, de Netherlands. Ik ben een student. Ik studeer milieuvetenschappen op Wageningen University and Research. Aangenaam. Dia masih ingat. Itu hafalanku tahun lalu itu. Itu boleh ku terjemahin nggak? Itu kayaknya kira-kira ngomongnya, halo, namaku Maharani, aku berasal dari Semarang, gitu kan? Saat ini aku studi di Belanda, gitu kali ya? Iya, jadi udah benar Mbak Meda translate. Nama saya Maharani, asal seperti Mbak Meda ya dari Semarang, Indonesia. Saat ini kegiatan lagi kuliah S2 di Environmental Science Wageningen University and Research di Belanda. Begitu. Environmental Science itu beasiswa dari mana itu, Ran? Ini nyuplik sedikit lah ya sebelum kita cerita tentang Belanda nih. Boleh. Jadi aku dapat beasiswa dari LPDP. LPDP itu beasiswa yang dari APBN pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi jangkauannya luas banget, bisa buat PNS gitu, Mbak. Oh iya, keren. Di Belanda kira-kira apa nih yang bisa diceritain di sana? Kayaknya kalau ngelihat story-storynya Rani tuh jalan-jalan ke mana gitu ya, warna-warni, bunga-bunga, udah gitu apa ada gedung-gedung tinggi gitu. Iya, ampun keren banget. Boleh dong cerita dulu nih sebelum cerita yang macam-macam dulu yang lainnya. Jadi memang yang saya share di story itu yang bahagia-bahagia aja ya, part jalan-jalannya aja ya. Part berdarah-darahnya nggak pernah saya posting. Oke, jadi kalau jalan-jalan Belanda itu kan memang khasnya itu tulip. Tulip, iya. Ini juga kan, Mbak. Jadi primadona untuk jalan-jalan bulan April itu ya ke Kunhof, ke kebun bunga gitu. Kalau untuk musim-musim yang lain sih kita banyak tempat yang bersejarah juga.
Mm-mm. Ada itu museum yang khusus membahas tentang Indonesia juga ada di Leiden. Terus juga ada UNESCO Heritage kayak windmill tertua sedunia itu ada di Bromo. Mm-mm. Mm-mm. Dan kalau musim dingin nggak bisa jalan-jalan kemana-mana ya udah menikmati salju di sekitar rumah gitu aja. Oke. Oh, BTW ini di Belanda jam berapa Ran sekarang Ran? Sekarang jam 12 siang pas. Oh, jam Season 5 12 jam ya? merah. Oke, ya jam 12 ya. Berarti buka puasanya masih lama ya, Ran? Aduh, ini belum separuh perjalanan deh kayaknya Mbak. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tentang itu tadi, jam 12 siang udah beduk siang aja nih. Berapa lama di sana kalau puasa nih? Puasa di sini masih 15 jam untuk Oh, awal-awal Ramadan. hmm. Iya, kalau dibanding Indonesia tuh kayaknya 13 jam ya. Iya, betul. Iya. Kan jadi cuma beda sebenarnya 2 jam, tapi lumayan juga ya 2 jam ya. Tapi mendekati akhir Ramadan kan pasti lebih lama. Lama. Waktunya. Bahkan bisa sampai 17 jam gitu nanti. Waduh. Cuman gini Mbak, vibes-nya itu yang beda itu gini loh. Oke, untuk sahur kita memang startnya lebih akhir kan. Karena subuh itu jam 5-an gitu kalau di sini. Vibes-nya itu gini loh. Kalau udah jam 5 sore nih Mbak ya. Jam 5 sore di Indo itu kan udah rasanya nyiapin buat buka gitu kan. Bener-bener, iya. Oke, 1 jam lagi kita berbuka, udah euforianya itu mikirin takjil bla bla bla. Kalau di jam 5 sore dengan level lapar yang sama laparnya nih kayak di Indo. Tapi itu baru jam tidur siang gitu, Mbak. Jadi masih lama buka puasanya. Jadi nunggunya tuh lumayan banget ya. Ya. Karena buka puasanya jam 8:30 gitu kan. Jam 9, oke. Secara psikologi aku jam 5 tuh udah mulai mikir takjil Betul. sih. Terus gimana cara ngatasinnya Ran? Kan pasti butuh perjuangan banget kali ya. Ayo menenangkan perut, menenangkan pikiran juga kan. Apa yang lakukan di sana tuh buat ngatasin kayak gitu? Kalau aku sebelum Ramadan memang ada program sama teman-teman itu untuk membiasakan puasa dulu sebelum Ramadan gitu Mbak. Jadi kayak bulan Rajab, bulan Sya'ban tuh kita emang ayo kita harus latihan puasa. Kalau enggak kita tuh kaget. Apalagi kalau masa-masa tesis itu kan konsentrasinya itu seharian full gitu ya. Itu cepet banget laparnya Mbak, serius. Jam 3 sore itu memang udah lapar. Nah kalau kayak gitu ya aku bobok siang lah ya. Jam 5 mungkin baru bangun. Bobok siang tuh penting banget di sini. Nah nanti kalau udah lewat jam 5 tuh mulailah kita mencari inspirasi menu berbuka, lihat YouTube, lihat resep-resep. Karena kalau kita nggak masak di sini tuh kan nggak makan ya. Jadi ngelihat temen Indonesia posting kolak gitu kan. Oke, nggak ada orang jual kolak di sini, jadi harus bikin. Nah itu baru mulai jalan buat belanja. Sekalian jalan juga buat refreshing gitu sih. Nanti jam 7 baru mulai start di dapur gitu. Terus mungkin ada kegiatan apa gitu yang dilakukan sama teman-teman di sana gitu? Secara kan waktu puasanya panjang banget ya. Kalau cuma kita cari-cari menu takjil atau buat tidur siang kan kayaknya kayak nggak berfaedah banget. Walaupun tidurnya orang puasa itu juga ibadah juga ya. Mungkin kan di sana kayaknya dari mahasiswa Indonesia juga banyak ya. Alhamdulillah banyak banget sih Mbak, ini berasa kayak kampung Indonesia aja, berasa kayak IPB sih kalau di sini katanya. Untuk kegiatan mahasiswa selama jam Ramadannya ya, aku sih nggak banyak terlibat dalam jam Ramadan. Artinya mahasiswa di sini juga pada jam 9 to 5 itu udah sibuk dengan kegiatan masing-masing kan, dengan kegiatan kuliah, kerjain tesis, nge-lab dan sebagainya. Mungkin setelah jam 5 itu biasanya kita kumpul buat yang tadi aku bilang jalan sore buat belanja bareng, terus masak bareng. Nah nantinya setelah berbuka itu kita juga ada tarawih yang sifatnya terawih seadanya gitu ya, karena di sini masjid juga tutup kan kalau karena jam malam. Jadi kayak kamarku ini buat tempat tarawih Mbak setiap malamnya. Oh gitu, oke. Terus juga ada program saling bertukar takjil gitu. Awalnya tuh di sini kan ada pengajian rohanian ya namanya, yang mana aku juga jadi salah satu pengurus. Kita tuh pengen ada program tuh yang kayak ngasih makanan ke orang yang kurang mampu gitu, yang membutuhkan. Setelah dipikir-pikir lagi, nggak ada orang yang nggak mampu di sini, Mbak. Yang nggak mampu tuh kayak gitu kita gitu, program mahasiswa. Oke, benar banget. Kita ngumpulin takjil, terus saling bertukar takjil aja antar hosting kayak gitu.
Ya ampun, berarti di sana mungkin emang tingkat kesejahteraannya udah tinggi ya Ren ya, sampai Iya, cari orang yang dalam tanda kutip ingin kita bantu gitu aja mm-mm. kesulitan Iya, gitu ya. nggak ada Mbak. Iya, udah sejahtera semua itu. Subhanallah. Eh, apa yang kira-kira bisa kita ambil tuh Ran ya? Rani kan sekolah di Belanda nih. Nanti besok balik ke Indonesia sesuatu hal yang bisa kita contoh supaya ya mungkin minimal orang-orang di sekitar kita inilah bisa apa ya? Iya mengadaptasi apa yang Iya. dilakukan di sana gitu loh. Mungkin ada 3 hal yang mencolok banget antara Indonesia sama Belanda gitu ya dari segi culture. Yang pertama itu tepat waktu sih Mbak. Orang Belanda itu tepat waktu banget. Kita tuh kalau janjian di Indonesia misalnya jam 3-an gitu ya. 3-an itu nggak jelas ya 3 lebih berapa gitu kan. Bisa 3 lebih 59 bahkan gitu. Kalau di sini tuh orang bikin janji itu di jam-jam yang ganjil gitu. Misalnya jam 3 lebih 13 gitu. Terus kayak 4 lebih 13, kenapa sih nggak dibuletin aja 15 atau 10? Karena mereka memang menghargai setiap waktu, setiap menit itu berharga gitu bagi mereka. Jadi datang aja, pokoknya janjian jam 3.13 ya udah harus sebelumnya tuh udah ready gitu. Tapi jangan juga datang terlalu awal gitu. Misalnya janjian 3.13, jam 3 udah datang, itu mereka nggak suka juga. Oh gitu. Jadi memang harus benar-benar tepat waktu gitu Mbak. Kenapa? Karena mereka ngerasa oh kita udah bikin schedule-nya jam segini nih gitu ya. Ya, dia pasti sedang melakukan hal lain di jam 3 itu gitu. Yang mana nggak mau diganggu. Aku pernah tuh janjian sama study advisor-ku, ya sekitar jam 3 juga, aku datang 10 menit lebih awal gitu kan. Terus dia kayak, kamu awal sekali, ya udah tunggu di sini dulu ya, jangan masuk dulu gitu. Oke, berarti lebih awal juga ternyata tidak bagus. Padahal kita maksudnya mau datang duluan itu karena menghargai juga kan ya. Biasanya kita datang duluan deh supaya nanti nggak buru-buru gitu ya. Oke, iya. Itu hal pertama. Hal kedua yang aku lihat dari Belanda yang bisa dicontoh, terutama untuk orang BPS ya Mbak ya. Oke, catat ya orang BPS. Mungkin didengarkan pejabat BPS nggak nanti? Nanti kita mention sekalian aja. Orang sini itu profesional banget di hari kerja gitu ya. 9 to 5 di hari kerja Senin sampai Jumat tuh mereka memang all out untuk bekerja. Dan setelah weekend, Sabtu Minggu itu mereka nggak mau sama sekali membahas pekerjaan. Itu yang aku suka sih, Mbak. Jadi hari Jumat sore jam 5 itu mereka udah nggak mau tuh ngomongin kerjaan. Jadi mau aku email kerjaan jam 5 sore hari Jumat itu nggak akan dibales sampai hari Seninnya gitu. Jadi memang Sabtu Minggu itu full mereka untuk keluarga. Bahkan toko-toko itu hari Minggu tutup. Tujuannya apa? Supaya di keluarga di Belanda itu bisa bonding antar keluarga mereka gitu. Bahkan pemilik toko juga nggak disibukkan dengan melayani pembeli, udah tutup aja gitu. Terus apa lagi Ran? Tadi katanya ada 3. Ya baru 2 ya. Oke, yang terakhir ini mungkin agak mainstream sih kalau diterapin di Indonesia. Yang jelas selama ini Indonesia itu kan terkenal dengan keramah-tamahannya gitu ya. Jadi saya setelah kesini tuh jadi mikir, masa sih Indonesia itu ramah? Karena waktu kesini orang bule itu lebih ramah gitu Mbak. Jadi kita nyapa itu nggak hanya ke orang yang kita kenal, tapi orang yang kita papasan di jalan itu pun kita sapa. Hello, good morning, selamat pagi, good morning kayak. So jadi mikir ya. Kalau diterapin di Indonesia mungkin kita dianggap orang aneh. Iya aneh. Aneh. Siapa ya? Iya. Jawa-jawa kita gitu kan. Kalau di sini biasa banget papasan nggak kenal gitu. Hai, hello gitu-gitu. Jadi aku ngerasa ini Indonesia dilihat ramahnya dari mana sih? Perasaan lebih ramah orang sini gitu. Oh, luar biasa. Ran, kemarin tuh kalau nggak salah aku pernah ngeliat Rani ada share story gitu ya, yang ada kata-kata gini nih, tinggopo sekolah dhuwur-dhuwur gitu kan. Kok ternyata wong wedok ya neng dapur, sumur karo kasur. Terus ada juga nih yang gini, gila gak sih ninggalin anak demi ambisi gitu. Apa coba yang dikejar, sekolah terus-terusan? Yakin tuh suaminya ditinggal setia. Emang gak butuh pelukan ya gitu ya. Itu ada di sinopsis buku Mama Siswa kalau nggak salah ya. Betul Mbak Beda. Aduh iya nih. Apa itu Mama Siswa itu? Apa itu Mama Siswa itu? Mama Siswa adalah kumpulan para mama-mama
yang sedang menjadi mahasiswa gitu. Jadi Mbak, aku kan tadi bilang beasiswaku LPDP. Nah, di LPDP itu ada program persiapan keberangkatan kan, yang kita diberi materi tentang nanti bagaimana setelah kuliah, kehidupan setelah berangkat seperti apa. Nah, di situ aku banyak bertemu orang-orang dari seluruh Indonesia dan banyak juga ternyata yang bernasib seperti aku gitu. Jadi seorang ibu yang berperan ganda juga menjadi mahasiswa gitu. Terus kita mengumpulkan diri nih banyak, ternyata ada 17 orang dan kita berpikir gimana kalau kita saling berbagi kisah aja gitu. Selama ini tuh kisah untuk mengejar beasiswa udah mainstream sebenarnya ya. Tapi itu lebih dilihat dari sudut pandang general gitu sebagai individu. Sekarang kita coba memposisikan diri sebagai seorang istri, seorang ibu gitu. Bagaimana kita menyikapi dualisme perasaan untuk tetap semangat dalam menggapai mimpi itu seperti apa gitu. Akhirnya kita tulis buku antologi yang judulnya Romansa Mama Siswa. Harapannya dengan buku itu tuh kita bisa memberikan spirit kepada wanita-wanita di Indonesia yang sebenarnya masih ingin mengembangkan diri lebih lanjut dengan berkuliah, tapi terbentur keadaan sudah jadi istri, sudah punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ternyata memang ada langkah yang tetap bisa ditempuh gitu meskipun kita sudah menjadi seorang ibu. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi. Itu pengen selalu memberi inspirasi seperti itu. Kayaknya pas banget. Jadi pas juga momennya nanti kan Hari Kartini. Iya, gitu. benar. Soft launching di Hari Kartini itu. Oh gitu, jadi ini soft launchingnya nanti pada bertepatan dengan Hari Kartini, tanggal 21 April gitu? Oh, Iya. Tapi sekarang bukunya udah bisa dipesen loh Kakak Meda. Udah bisa pre-order. Ya, gimana kalau misalnya ini nih ya, yang menikmati Marjan dan juga channel Akademeda ini kepengen ikutan pre-order buku Romansa Mama Siswa tadi, gimana itu? Jadi teman-teman Sobat Akademeda dan Sobat Marjan, aku belum tahu nih sebutan untuk viewer Mbak Meda apa. Oke. Bisa pesen bukunya, nanti mungkin ditulis di deskripsi box ya linknya ya. bit.ly/buku_mama siswa. Nah, sebelum tanggal 21 April kita ada harga promo. Dan juga ada paket bundling dengan tote bag yang cantik juga. Yang pasti harganya nggak bakal menguras kantong deh di bawah 100.000. Pokoknya kita budget mama-mama juga gitu. Dan juga tote bagnya bermanfaat untuk mama-mama belanja juga. All about mama-mama. Satu kata yang ingin saya katakan, wani rekoso, selagi muda ojo wedi rekoso. Jangan takut berusaha keras, capek, jengkel, tangis, jangan ditakuti. Seperti yang dipilih teman-teman peraih LPDP, karena lebih baik lelahnya belajar kita rasakan daripada menerima beratnya kebodohan. Semoga kisah-kisah dalam buku menyirat rindu meraih asa. Antologi romansa peraih beasiswa LPDP ini memberi manfaat khususnya bagi para pemuda-pemudi agar jaga terus semangat berburu ilmu. Rani nih ya, untuk buat Rani sendiri makna bulan Ramadan ya di Belanda dengan perannya sebagai mama siswa gitu kan. Mungkin Rani juga ngerasa bahwa ada sebagian kewajiban atau hal yang seharusnya bisa dilakukan ketika berkumpul dengan keluarga dekat di bulan Ramadan, tapi saat ini tuh tidak bisa dilakukan gitu.
kira-kira apa hikmah yang bisa Rani ambil, terus kemudian harapannya Rani menjadi kayak gimana, terus mungkin ada sesuatu hal yang bisa di-share ke teman-teman supaya bisa memotivasi supaya Ramadan ini tuh juga lebih bermakna, lebih bermanfaat apapun kondisi kita saat ini. Wah, ini pertanyaannya berat banget ya, jujur nih belum nyiapin jawaban. Ditembak gitu buat closing statement. Setiap kali Ramadan di Belanda, aku selalu merasa ini adalah ajang yang benar-benar ajang untuk menekan hawa nafsu gitu ya. Artinya hawa nafsu yang seperti apa? Kita tuh nggak bisa makan makanan Indonesia bareng dengan keluarga. Oke, saatnya di sini itu kita menetralisir itu semua gitu, bahwa kamu punya kekuatan yang lebih daripada kamu yang sebenarnya gitu. Itu aku latih selama Ramadan, dan juga karena durasi puasanya lebih lama, itu juga secara fisik dituntut untuk lebih kuat gitu kan. Jadi memang penguatan fisik dan hati itu adalah saat aku Ramadan jauh dari rumah. Terus juga karena memang jauh dari rumah dan tidak disibukkan dengan anak-anak gitu ya. Artinya kalau di Indonesia kesibukanku itu memang nyata sebagai ibu dan pekerja kantoran gitu. Tapi kalau di sini ketika aku punya lebih banyak waktu luang, itu jadi tantangan tersendiri juga Mbak Meda. Bahwa ada kan hadis yang bilang bahwa 2 kenikmatan yang seringkali dilewatkan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Gitu. Aku menyadari di sini waktu luangku lebih banyak. Tantangannya adalah bagaimana aku bisa memanfaatkan waktu luangku itu dengan yang lebih bermanfaat gitu, tidak terjebak dalam hal-hal yang nirfaedah. Jadi ya karena ini start Ramadan, aku tuh berusaha untuk gabung ke komunitas-komunitas positif yang mana bisa memacu aku untuk ibadah lebih baik, terus juga secara kuantitas juga bisa lebih banyak, seperti itu. Meskipun nanti Ramadan itu gerengnya itu ada di 10 hari terakhir, tapi kalau start kita di awal itu sudah biasa-biasa aja, nggak ada gairah untuk ibadah, itu nantinya akan ke bawah sampai akhir gitu. Jadi di sini aku pribadi dan juga teman-teman Muslim di Wageningen, kita kayak bikin program untuk saling menyemangati khataman Quran. Setiap habis subuh kita Zoom meeting sampai matahari terbit. Nah, itu salah satu cara untuk kita supaya bisa tetap istiqomah, saling menguatkan sama-sama jauh dari rumah. Seperti itu, Mbak Meda. Keren. Aplaus buat mama siswa yang satu ini. Oke Rani, terima kasih banyak ya buat waktunya hari ini, luar biasa banget. Di sini udah bentar lagi mau beduk maghrib. Aduh, masih lama, 8 jam lagi. Masih lama ya. Oke, luar biasa banget. Emang nih ya perempuan yang satu ini memang mempesona dan melenakan. Lebay deh. Aku juga makasih banyak loh udah diundang ke Akademeda. Ini suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih ya Rani. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin sore ini walaupun chit-chat ngabuburit tapi luar biasa menyenangkan dan bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini juga ya. Dan teman-teman ikuti terus Marjan selama bulan Ramadan. Dan kalau misalnya program ini bermanfaat buat teman-teman, boleh bantu subscribe dan juga jangan lupa untuk share dan like, berikan komen yang positif yang bisa membangun dan bermanfaat untuk kita semua. Oke Rani, terima kasih banyak ya Ran. Terima kasih juga buat teman-teman yang Marjan, mari kejar Ramadan di channel Akademeda. Saya Meda Quadran pamit undur diri. Mari kita nikmati manisnya Marjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.